Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Faizan Nur Rahmah, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 20016013 dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Seperti video-video pada minggu sebelumnya, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Baik saudara-saudara, topik pembahasan kita hari ini adalah keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Adapun pembahasan yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama kita akan membahas pengertian wawancara, yang kedua kita akan membahas jenis wawancara, yang ketiga jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat lembar bimbingan wawancara, dan yang terakhir kita akan membahas praktik wawancara. Baiklah, saudara-saudara, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wawancara. Nah, kita sudah sering mendengar kata wawancara. Sebelum saya merumuskan pengertian wawancara, kita sebutkan dulu unsur-unsur pembangun dari wawancara itu. Yang pertama itu biasanya ada pewawancara. Kemudian ada juga informan. Dan yang terpenting adalah informasi. Jadi 3 unsur utama pembentuk wawancara itu ada pewawancara, informan, dan informasi. Pewawancara adalah orang yang memerlukan informasi. Nah, orang ini bertanya kepada informan. Informan itu dapat juga disebut sebagai narasumber. Jadi, pewawancara bertanya kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Jadi, setelah kita mengetahui unsur-unsur pembentuk wawancara, kita dapat merumuskan pengertian wawancara. Nah, pengertian wawancara kuncinya adalah kegiatan tanya jawab. Jadi, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak sebagai pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi. Nah, teman-teman, dalam beberapa pengertian yang dirumuskan oleh ahli juga menyebutkan bahwa kegiatannya itu berlangsung secara lisan. Tapi saya berpendapat bahwa itu tidak sepenuhnya benar terjadi pada masa sekarang, karena kalau sekarang wawancara juga dapat dilakukan meskipun tidak secara lisan, tapi misalnya dalam tulisan, misalnya dalam media perpesanan atau dalam telepon gitu. Itu juga dapat terjadi di masa sekarang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis wawancara. Nah, di sini saya kasih hashtag 1 karena selanjutnya kita juga akan membahas jenis wawancara. Nah, kita akan membahas wawancara berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, wawancara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama interview, yang kedua konferensi, yang ketiga tanya jawab pengadilan. Nah, yang dimaksud dengan interview itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk kepada narasumbernya untuk tujuan ilmiah. Nah, tujuan ilmiah itu misalnya untuk berita atau untuk karya tulis ilmiah atau untuk tugas sekolah, tugas kuliah. Nah, itu dalam bentuk interview wawancaranya. Misalnya seorang wartawan bertanya kepada seorang politikus mengenai suatu kejadian. Nah, itu juga termasuk interview. Yang kedua, konferensi pers. Nah, kita sudah sering melihat misalnya ada sebuah kejadian, ada rapat DPR. Nah, nanti setelah rapat DPR ada seorang yang mewakili seluruh DPR itu untuk menyampaikan apa yang sudah dibicarakan dalam rapat tadi kepada awak media, kepada wartawan. Nah, itu dikatakan sebagai konferensi pers. Jadi konferensi pers adalah sebuah wawancara yang terjadi setelah adanya rapat atau perundingan. Yang ketiga, tanya jawab pengadilan. Nah, ini dapat ditemui di ruang pengadilan, dilakukan oleh hakim dan terdakwa.
atau orang yang dimintai keterangannya di depan hukum. Jadi tanya jawab pengadilan ini biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang menginterogasi si orang yang ditanya itu untuk suatu kepentingan hukum. Baik, saudara-saudara, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis wawancara dalam segi lain. Yang pertama dalam jumlahnya, kemudian situasi, dan tujuan. Nah, berdasarkan jumlahnya, wawancara itu terbagi menjadi dua. Ada wawancara individu dan wawancara kelompok. Yang dimaksud individu dan kelompok itu adalah narasumbernya. Jadi, narasumber itu dapat berupa individu, juga dapat berupa kelompok. Misalnya, seorang melakukan wawancara dengan seorang politikus, berarti wawancaranya individu. Misalnya, seorang melakukan wawancara dengan politikus dalam suatu partai. Ada beberapa orang yang ditanyanya. Nah, itu dinamakan sebagai wawancara kelompok. Yang kedua, berdasarkan situasinya, itu ada dua. Yang pertama mendadak, yang kedua direncanakan. Nah, sesuai namanya, menurut saya saudara-saudara juga cukup paham bahwa wawancara mendadak itu belum dilakukan persiapan sebelumnya, maksud saya. Kemudian wawancara direncanakan itu telah dilakukan persiapan sebelumnya, jadi sudah ada persiapan yang dilakukan oleh pewawancara. Kemudian jenis wawancara berdasarkan tujuannya ada tiga. Yang pertama berita, yang kedua observasi, dan yang ketiga psikologi. Nah, untuk berita biasanya sudah kita ketahui biasanya dilakukan oleh wartawan kepada seorang untuk hasil informasi yang didapatkan itu dijadikan berita dan ditayangkan kepada halayak ramai. Kemudian untuk observasi biasanya dilakukan oleh pelaku-pelaku ilmiah. Nah, ini biasanya ya dibuatkan laporannya dari hasil wawancara itu, misalnya untuk karya tulis atau untuk artikel ilmiah, itu dapat dilakukan wawancara observasi. Kemudian wawancara psikologi ini mengaitkan tentang keadaan kejiwaan seseorang. Nah, hasil wawancara ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah kejiwaan. Baik, saudara-saudara, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Karena telah saya singgung dalam pengertian tadi, bahwa wawancara adalah kegiatan tanya-jawab, berarti harus ada pertanyaan dalam wawancara. Pertanyaan wawancara dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama adalah pertanyaan pemanasan. Yang kedua, pertanyaan terarah. Yang ketiga, pertanyaan fakta rutin. Dan yang keempat, pertanyaan menggali. Nah, pertanyaan pemanasan ini tidak ada kaitannya dengan topik wawancara, tapi ini dilakukan narasumber untuk mengakrabkan dirinya dengan pewawancara, maksud saya, untuk mengakrabkan dirinya dengan narasumber. Misalnya, wawancara dilakukan di rumah seorang guru, dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa ini datang ke rumah guru, dilakukanlah pertanyaan pemanasan seperti ini. Misalnya ada anaknya yang lewat, wah anaknya lucu, anak ibu ya bu, iya. Nah, itu kan tidak termasuk dalam topik wawancara, tapi itu juga menjadi pertanyaan untuk mengakrabkan si pewawancara dengan narasumbernya. Yang kedua, pertanyaan terarah. Nah, pertanyaan terarah ini adalah pertanyaan yang sebenarnya belum masuk ke inti topik pewawancara, tapi sudah mengarahkan ke sana gitu. Nah, misalnya sudah melihat nih anak si ibu tadi, ya pewawancaranya. Dia bertanya lagi, Pak, kebetulan Bu, kami mempunyai topik wawancara untuk tugas kuliah misalnya. Ingin menanyakan mengenai perkembangan anak dan peserta didik. Karena ibu adalah seorang guru dan seorang ibu, pastinya ibu sudah mengetahui kan, menurut ibu, nah itu dapat digolongkan sebagai pertanyaan terarah meskipun belum masuk ke topik wawancara, tapi sudah mengarahkan untuk menuju topik itu gitu, sudah disinggung sedikit lah istilahnya. Yang ketiga adalah pertanyaan fakta rutin. Nah, pertanyaan fakta rutin ini adalah pertanyaan yang pasti ditanyakan dalam setiap wawancara. Nah, ini adalah intinya. Fakta rutin ini berisikan 5W1H. Saudara-saudara pasti sudah tahu 5W1H, yaitu pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana.
Nah, itu ditanyakan saat wawancara. Kemudian setelah kita melakukan pertanyaan fakta rutin, masuk ke pertanyaan menggali. Nah, maksud pertanyaan menggali adalah pertanyaan agar si narasumber ini menyampaikan informasi secara detail. Misalnya kita sudah bertanya mengenai fakta rutin. Fakta rutin ya. Menurut Ibu bagaimana ke perilaku yang sering ditunjukkan siswa saat pembelajaran daring, misalnya kita tanya gitu. Kemudian kata ibunya, saat pembelajaran daring biasanya perilaku siswa itu cenderung cuek dengan pembelajaran. Nah, dapat dilakukan agar ibu ini menjawab lebih detail dari pertanyaan menggali. Cuek bagaimana yang dimaksud oleh ibu? Nah, begitu. Jadi ibu ini terus menjelaskan sehingga si pewawancara mendapatkan informasi yang lebih rinci dari si narasumber. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke lembar bimbingan wawancara. Nah, lembar bimbingan wawancara merupakan sebuah lembar atau sebuah acuan yang digunakan oleh pewawancara untuk memudahkannya saat melakukan wawancara. Nah, ini sebenarnya saya buat secara singkat saja di lembar wawancara ini. Dapat kita lihat di bagian atas itu adalah identitas wawancara. Kita isi siapa nama pewawancaranya, siapa narasumbernya, kemudian kapan dilakukan wawancara, tempatnya di mana, dan apa topik yang dibicarakan dalam wawancara tersebut. Kemudian di sini untuk lembar bimbingan kita kasih alokasi waktu, pertanyaan dan kegiatan, dan respons narasumber. Nah, ini penting kita lampirkan di lembar bimbingan wawancara agar kita memiliki panduan dalam berwawancara, sehingga saat wawancara kita tidak bingung apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin ditanyakan. Jadi di sini saya buat alokasi waktu misalnya 2 menit kita membuat kegiatan pembuka. Nah, kegiatan pembuka ini misalnya dapat menyampaikan tujuan wawancara atau memperkenalkan diri kepada narasumber. Kemudian misal kita kasih waktu 20 menit untuk melakukan pertanyaan. Pertanyaan tadi ya kita masukkan jenis-jenis pertanyaan tadi, yang 4 tadi. Nah, kemudian di menit-menit terakhir itu kita membuat kegiatan merangkum dan menutup. Kita dapat menanyakan kesimpulan atau kita dapat memberikan kesimpulan dari hasil wawancara dan merangkumnya, karena biasanya setiap wawancara ini perlu dibuatkan laporan. Jadi kita perlu merangkum inti wawancara dan menutup, dan jangan lupa menyampaikan terima kasih kepada narasumber karena sudah mau menjadi sumber informasi wawancara. Baiklah, subtopik terakhir mengenai praktek wawancara. Nah, praktek wawancara sebelum kita melakukan kegiatan wawancara atau sebelum kita mempraktekkan wawancara, kita juga harus mempersiapkan beberapa tahapan-tahapan agar wawancara dapat terjadi atau dapat berjalan dengan baik. Persiapannya ada 3, yaitu persiapan dari segi pertanyaan, kemudian persiapan sarana dan prasarana, dan persiapan diri. Nah, persiapan pertanyaan penting kita lakukan. Kita harus membuat daftar pertanyaan sebelum kita datang kepada narasumber. Nah, daftar pertanyaan itu perlu kita buat karena tidak jarang saat wawancara kita kehilangan kata-kata, akan bertanya apa lagi nih, Nah, jika kita sudah membuat list pertanyaan, kita akan terbantu. Nah, list pertanyaan tadi dapat dimasukkan ke dalam lembar bimbingan wawancara. Kemudian, yang kedua, kita juga perlu mempersiapkan sarana dan prasarana. Yang dimaksud sarana dan prasarana ini dapat berupa tempat dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk wawancara. Misalnya kita memerlukan kamera kah, atau alat perekam, atau apapun itu perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan wawancara. Kemudian persiapan diri. Nah, ini juga penting karena wawancara dilakukan oleh manusia. Jadi kita harus mempersiapkan diri, pastikan bahwa kita dalam keadaan sehat saat menemui narasumber. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri, misalnya dari penampilan. Kita harus berpenampilan sopan dan rapi saat menemui narasumber. Selain itu, kita juga harus membuat janji temu kepada narasumber sebelum
kita melakukan wawancara. Nah, setelah persiapan-persiapan tersebut telah dirasa matang, telah dirasa cukup, maka kita dapat melakukan praktek wawancara dengan bantuan atau dengan mempedomani lembar bimbingan wawancara tadi. Baik, saudara-saudara, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.